Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang emerging topic in managerial accounting. Kami sendiri beranggotakan saya Nilna Alhani Kholida dengan NIM 035. Saya Lina Asnal Fadila dengan NIM 020. Baiklah, mari simak presentasi dari kelompok kami. Baik, presentasi pertama tentang subbab Lean Manufacturing and Lean Accounting. Apa sih itu Lean Manufacturing and Lean Accounting? Lean Manufacturing and Lean Accounting itu adalah dua konsep yang berhubungan erat dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dalam suatu organisasi atau proses bisnis. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan nilai yang lebih besar dengan sumber daya yang lebih sedikit. Lean Manufacturing sendiri adalah filosofi manajemen yang berfokus pada pengurangan pemborosan dalam proses produksi dan peningkatan efisiensi operasional. Nah, untuk mewujudkan Lean Manufacturing ini dibutuhkanlah Lean Accounting, yaitu pendekatan akuntansi yang dirancang untuk mendukung filosofi Lean Manufacturing. Lean Accounting berfokus pada penyederhanaan proses pelaporan keuangan dan pengukuran kerja yang lebih relevan dengan prinsip Lean. Di dalam Lean Accounting, tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan mudah dipahami yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam pelaporan keuangan, seperti itu. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada 5 prinsip of Lean Thinking. Nah, Lean Thinking ini adalah bagaimana mewujudkan Lean Managering itu. Jadi, untuk mewujudkan perampingan managering bisnis, kita tuh punya 5 prinsip tersebut. Yang mana pertama adalah menentukan nilai secara tepat untuk setiap produk tertentu. Terus ada identifikasi aliran nilai untuk masing-masing. Yang ketiga ada buat nilai mengalir tanpa gangguan. Yang keempat, biarkan pelanggan menarik nilai dari produsen. Dan yang kelima, mengejar kesempurnaan. Untuk yang pertama adalah menentukan nilai secara tepat untuk setiap produk. Nah, menentukan nilai tersebut ini ditinjau dari kacamatanya si konsumen, yang mana ketika dia hendak membeli, dia akan menilai sesuatu tersebut. Bahannya ini sudah pantas belum ya dengan harga segini, atau kualitas seperti ini dibeli dengan harga tersebut, apakah sudah menguntungkan atau belum. Nah, agar bisnis itu berjalan, maka harus menentukan nilai secara tepat untuk produk tertentu, sehingga produk-produk bisa laris dan diminati oleh konsumen. Yang kedua adalah identifikasi aliran nilai. Nah, aliran nilai ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya karena pembahasan aliran nilai ini cukup rumit. Yang ketiga adalah buat nilai mengalir tanpa gangguan. Nilai mengalir tanpa gangguan itu maksudnya aliran nilai yang tidak dibatasi oleh waktu-waktu, yaitu ada aliran nilai tradisional dan yang bukan tradisional. Nah, yang tradisional ini biasanya antara segmen satu dan segmen lainnya itu dibatasi oleh waktu. Jadi dia akan memakan waktu seperti itu. Maka kita menghindari memakai teknik tradisional yang mana itu akan mengganggu aliran tersebut. Untuk yang keempat, biarkan pelanggan menarik nilai dari produsen. Jadi pelanggan ini punya kacamata sendiri, bisa menilai kayak dari produsen itu tuh harus membuat barang yang benar-benar berkualitas sehingga pelanggan itu tuh bisa tertarik, bisa menilai, bisa memberikan nilai begitu. Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah mengejar kesempurnaan, yaitu dengan membuat barang tanpa cacat, terus
memaksimalkan dalam produksi dan distribusi, sehingga barang ketika diterima konsumen itu akan merasa puas karena konsumen menerima dengan keadaan sempurna. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya adalah aliran nilai, yang mana aliran nilai ini adalah penentu bagaimana lean managering ini bakal terwujud seperti itu. Aliran nilai sendiri terdiri dari semua proses yang harus dilalui suatu produk dari pesanan awal hingga dari pesanan awal pelanggan hingga pengiriman ke pelanggan. Itu ada bagan-bagan yang mana pertama adalah penjualan. Terus ketika penjualan masuk nih kepada entry pesanan. Setelah itu terjadilah penjadwalan, setelah itu terjadilah pembelian, setelah itu produksi, setelah itu seluler manufaktur, pengemasan, pengiriman, terus ada penagihan pelanggan, terus pengumpulan uang atau piutang yang dibayar dari pelanggan, serta pasca penjualan layanan, seperti itu. Jadi, aliran ketika barang itu masuk pesanan sehingga akhir sampai pembayarannya konsumen tersebut. Nah, setelah aliran nilai diidentifikasi, langkah-langkah selanjutnya adalah menugaskan orang dan sumber daya ke aliran nilai tersebut. Sebisa mungkin, orang, mesin, proses manufaktur, dan aktivitas pendukung perlu didedikasikan untuk aliran nilai. Hal ini memungkinkan rasa kepemilikan dan penyediaan sarana akuntabilitas langsung. Hal ini juga menyederhanakan dan memfasilitasi perhitungan biaya produk. Dalam arti tertentu, aliran nilai adalah perusahaan independennya sendiri. Pabrik di dalam pabrik dan tim aliran nilai bertanggung jawab atas peningkatan pertumbuhan dan profitabilitasnya. Begitu. Selanjutnya, aliran nilai dalam pengaturan produksi tradisional. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika tradisional itu, aliran nilainya memiliki durasi-durasi dari setiap segmen ke segmen selanjutnya. Produksi diatur berdasarkan fungsi ke dalam departemen dan produk diproduksi dalam jumlah besar, berpindah dari satu departemen ke departemen lain. Terdapat waktu pemindahan dan waktu tunggu yang signifikan karena setiap batch bergerak dari satu departemen ke departemen lain dan menunggu untuk gilirannya jika ada batch yang sedang diproses di depannya. Itu ada gambar yang mana kita bisa lihat. Pertama adalah pemotongan. Sebelum ke pemotongan, ada waktu tunggu 8 menit. Ketika pemotongan, menghabiskan waktu 6 menit. Setelah itu, setelah pemotongan akan ke pengeboran dan insersi, itu membutuhkan waktu 9 menit. Lalu pengeborannya sendiri 5 menit, lalu berpindah lagi ke perakitan 16 menit, perakitannya sendiri 5 menit, bergerak lagi ke finishing atau penyelesaian selama 12 menit, dan finishingnya sendiri adalah 4 menit. Sehingga ketika tradisional, kita lebih banyak membutuhkan waktu seperti itu. Batch yang harus menunggu batch sebelumnya dan pengaturan berikutnya sebelum memulai suatu proses. Jadi kalau misal di pemotongan tersebut belum selesai, kita nggak boleh ke yang lainnya, seperti itu. Setelah suatu batch memulai suatu proses, unit-unit diproses secara berurutan. Saat unit-unit selesai, mereka harus menunggu unit-unit lain dalam batch tersebut selesai sebelum seluruh batch dipindahkan ke proses berikutnya. Jadi, ada masa tunggu pra-proses dan masa tunggu pasca proses, seperti itu. Selanjutnya. Oke, bisa next. Oke, selanjutnya adalah biaya aliran nilai. Nah, biaya aliran nilai tersebut adalah total biaya aliran nilai aktual dibagi unit yang dikirim. Menggunakan unit yang dikirim dalam perhitungan biaya unit, bukan unit yang diproduksi. Memotivasi manajer untuk mengurangi persediaan. Jika lebih banyak unit yang dikirim daripada yang diproduksi, maka biaya unit mingguan akan menurun dan persediaan akan berkurang. Jika lebih banyak yang diproduksi daripada yang dikirim, maka biaya unit akan meningkat karena biaya produksi unit yang diproduksi dan tidak dikirim ditambah ke pembilang, sehingga menciptakan disinsentif untuk memproduksi persediaan. Seperti itu. Lanjut.
Selanjutnya ada biaya berbasis durasi. Biaya berbasis durasi menggunakan tarif tunggal untuk menetapkan biaya konversi dan mendekati sistem ABC komprehensif berdasarkan penggerak durasi. 15 menit untuk menerapkan biaya berbasis durasi ke aliran nilai. Pertama-tama, hitung tingkat biaya konversi aliran nilai mingguan sebagai berikut. Jadi, dalam biaya berbasis durasi ini, ada dua hal yang harus dihitung. Yang pertama adalah tingkat biaya konversi dan biaya konversi per unitnya. Tingkat biaya konversi, cara menghitungnya adalah total biaya konversi aktual dibagi total jam produksi bersih. Sedangkan biaya konversi per unit adalah tingkat biaya konversi dikali siklus waktunya. Begitu. Selanjutnya, kita masuk pada contoh. Biaya aktual dan jam produksi untuk aliran nilai dengan dua produk di Holland Company ditujukan pada lampiran 13.0.20 untuk minggu yang berakhir pada tanggal 8 Oktober. Nah, contoh di sini kami mengambil dari PDF yang Ibu Risha kirimkan. Kita bisa lihat yang sebelah kiri dulu ada perusahaan Belanda atau Holland yang mana transaksi pada minggu 8 Oktober. Pencatatannya dilakukan pada 8 Oktober. Di sana memasukkan yang harus dihitung adalah jam bersih, bahan, gaji atau upah, permesinan, terus biaya lain, dan total biayanya. Yang mana untuk menghitung-hitung tersebut itu, kita mengambil dari pemrosesan pesanan, perencanaan produksi, pembelian, pemotongan, pengeluaran dan pengeboran, perakitan, pengujian, pengemasan dan pengiriman, penagihan, dan lain sebagainya. Yang mana kita nanti akan menghitung total-total harga tersebut. Lalu, cara menghitung produk aliran nilai biaya. Nah, ini nilai biayanya, teman-teman. Kita akan ke contoh yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan tersebut, pada PDF-nya Ibu Risha, ada pada lampiran 13.20 juga. Selama minggu tanggal 8 Oktober, Holland Company memproduksi dan mengirimkan 2.000 unit model dikali 12 dan 8.000 model X 12 dan 8.000 unit model Y 35 dengan total 10.000 unit. Model X 12 memiliki waktu siklus 1,04 jam dan model Y35 memiliki waktu siklus 0,34 jam. Yang diperlukan untuk menghitung aliran nilai di sini adalah 1, 2, 3. Asumsikan bahwa biaya aliran nilai dan total unit yang dikirim hanya berlaku untuk satu model. Lalu asumsikan bahwa model X bertanggung jawab atas 50% biaya material dan lain-lain. Terus yang ketiga, hitung biaya satuan untuk kedua model menggunakan DBC atau menggunakan yang biaya tadi di awal. Maaf teman-teman, ada bel. Selanjutnya, ketika kita sudah menyiapkan apa yang diperlukan, selanjutnya biaya per unit tadi, kita menghitung biaya per unit tadi dengan menggunakan rumus yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu 525.000 dibagi 10.000, yang mana menghasilkan $52,50 per unit. Setelah itu, pertama, biaya bahan per unit dihitung secara terpisah. Jadi model X dihitung sendiri, model Y juga dihitung sendiri. Setelah itu, biaya konversi unit rata-rata. Kita nyari biaya konversinya dengan cara total biaya dikurangi total bahan. 525 dikurangi 225 menghasilkan 300.000. Terus selanjutnya, menghitung biaya per unit, yaitu jumlah bahan dan biaya konversi rata-rata. Jumlah model X sendiri, Y sendiri. Setelah itu, tingkat biaya konversi dibagi total jam produksi bersih. Yang mana jamnya itu menghasilkan 5.000 jam, teman-teman. Sehingga 300.000 tersebut
dibagi 5.000 jam, menghasilkan $60 per jam, seperti itu. Selanjutnya, hitung biaya konversi unit untuk setiap produk. Caranya, tingkat konversi dikali waktu siklus, seperti contoh yang seperti rumus yang udah saya berikan di awal, yaitu model X-nya sendiri, model Y-nya juga sendiri. Lalu yang terakhir, tambahkan biaya bahan satuan, sehingga menghasilkan X dan Y yang terakhir sendiri. Begitu teman-teman. Selanjutnya, boleh next. Nah, untuk selanjutnya adalah kontrol operasional aliran nilai. Sistem kontrol Lean menggantikan pendekatan biaya standar tradisional dengan box scorecard yang membandingkan metrik operasional, kapasitas, dan keuangan dengan kinerja minggu sebelumnya dan dengan kondisi yang diinginkan di masa mendatang. Tren dari waktu ke waktu dan harapan untuk mencapai beberapa kondisi yang diinginkan dalam waktu dekat adalah cara yang digunakan untuk memotivasi peningkatan kinerja yang konstan. Dengan demikian, kontrol Lean menggunakan campuran ukuran keuangan dan non-keuangan untuk aliran nilai. Kondisi yang diinginkan di masa mendatang mencerminkan target untuk berbagai ukuran. Yang terakhir adalah kontrol operasional aliran nilai, yang mana di sini kita menghitung ada tiga komponen penting, yaitu ada operasional, kapasitas, dan finansial. Yang mana kita pertama untuk tanggal 8 Oktobernya, lalu teman-teman bisa melihat di tabel yang atas itu ada tanggal minggu lalu, minggu ini, dan keadaan masa depan yang direncanakan. Sehingga ketika kita menghitung hal ini, menghitung tiga komponen finansial, operasional, dan kapasitas, kita bisa memastikan masa depan itu nanti jumlahnya berapa. Sehingga bisa mengantisipasi manajerial kita harus memproduksi seberapa, dengan nilai berapa, sehingga masih relevan di masa yang mendatang. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah materi isu internasional dalam akuntansi manajemen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada materi mengenai isu internasional dalam akuntansi manajemen. Nah, dalam ekonomi global yang terus berkembang, akuntansi manajemen berperan penting dalam menyediakan keahlian bisnis dan keuangan. Mereka dituntut untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru di berbagai bidang seperti sistem informasi, pemasaran, manajemen, politik, dan ekonomi. Tantangan utama bagi akuntan manajemen di perusahaan internasional ini adalah sifat bisnis global yang ambigu dan berubah-berubah. Selain itu, akuntan manajemen harus memahami aturan akuntansi keuangan di negara tempat perusahaan beroperasi untuk memastikan informasi yang relevan dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Oke, next. Di sini ada jenis-jenis keterlibatan dalam perekonomian internasional. Perusahaan dapat berpartisipasi dalam ekonomi internasional melalui beberapa cara, yaitu impor dan ekspor, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, outsourcing, usaha patungan, maquiladora, dan perjanjian perdagangan internasional. Impor dan ekspor adalah bentuk keterlibatan sederhana, tetapi menghadapi tantangan seperti ini, seperti tarif dan aturan perdagangan dengan zona perdagangan luar negeri yang membantu mengurangi beban biaya. Anak perusahaan sepenuhnya memungkinkan akses pasar langsung dengan memanfaatkan infrastruktur lokal, seperti outsourcing mengalihdayakan tugas operasional untuk menekan biaya. Oke, untuk selanjutnya, usaha patungan memberi peluang bagi perusahaan multinasional untuk mematuhi regulasi lokal dan memanfaatkan keahlian lokal. Maquiladora di Meksiko memanfaatkan tenaga kerja murah dan keringanan tarif untuk memproses bahan impor yang kemudian diekspor kembali ke Amerika Serikat. Fleksibilitas maquiladora memungkinkan keterlibatan mulai dari tingkat risiko rendah hingga risiko tinggi. Perjanjian perdagangan internasional seperti NAFTA dan
TPP menurunkan hambatan tarif dan memberikan perlindungan kekayaan intelektual, namun juga menuntut kepatuhan pada aturan perdagangan manusia, pekerja anak, dan standar lingkungan. Setiap opsi memiliki resiko dan manfaat unik yang memengaruhi biaya operasional dan regulasi. Akuntan manajemen memainkan peran penting dalam mengevaluasi strategi keterlibatan untuk memastikan perusahaan dapat berpartisipasi secara efektif dalam perdagangan global. Oke, untuk selanjutnya. Next. Jadi ada penukaran mata uang asing. Perusahaan domestik hanya menggunakan satu mata uang, sehingga masalah nilai tukar tidak muncul. Namun, perusahaan internasional harus menghadapi fluktuasi nilai tukar mata asing, yang dapat memengaruhi nilai transaksi dan laporan keuangan. Apresiasi mata uang terjadi ketika nilai mata uang suatu negara menguat, sedangkan depresiasi terjadi ketika mata uang melemah. Fluktuasi ini dapat menambah ketidakpastian dalam bisnis internasional, seperti yang terlihat pada kasus dolar Amerika Serikat yang kuat pada tahun 2015, yang menurunkan daya saing ekspor Amerika Serikat tetapi membuat perjalanan ke Eropa lebih murah. Akuntan manajemen memainkan peran penting dalam mengelola 3 jenis risiko utama. Yang pertama yaitu ada risiko transaksi, ada risiko ekonomi, risiko akuntan. Yang pertama itu risiko transaksi, yaitu perubahan nilai tukar yang memengaruhi transaksi tunai masa depan. Kemudian selanjutnya ada risiko ekonomi, dampak fluktuasi nilai tukar terhadap nilai arus kas masa depan. Kemudian yang ketiga ada risiko akuntansi, yaitu pengaruh fluktuasi dengan nilai tukar pada laporan keuangan perusahaan. Kemudian mengelola risiko ini mencakup memahami nilai tukar saat ini atau kurs spot, memantau perubahan nilai tukar, dan menerapkan strategi untuk melindungi perusahaan dari dampak negatif fluktuasi tersebut. Oke, next. Nah, ini adalah contoh yang menunjukkan dampak perubahan nilai tukar mata uang pada transaksi. Yaitu Supertabs yang berkantor di Oklahoma menjual bak pasaran airnya di dalam negeri dan distributor asing. Pada tanggal 15 Januari, Bonben, distributor perlengkapan pipa mewah asal Prancis, memesan 100 bak dengan harga 1.000 per bak, 1.000 US dollar per bak, yang akan dikirim dan akan dibayar dalam euro pada tanggal 15 Maret. Pada tanggal 15 Januari, nilai tukar adalah 1 US dollar sama dengan 0,8 euro. Diperlukan yang pertama, dengan menggunakan nilai tukar pada tanggal 15 Januari, berapa euro yang akan dibayarkan Bonben kepada Supertabs setelah pesanan selesai? Berapa nilai dalam dolar? Kemudian ada, misalkan pada tanggal 15 Maret nilai tukar adalah 1 US dollar sama dengan 0,9 euro, berapa nilai pembayaran Bonben dalam euro atau dalam dolar? Kemudian yang ketiga ada berapa keuntungan atau kerugian kurs atau pesanan tersebut? Yang keempat, sekarang anggaplah bahwa pada tanggal 15 Maret nilai tukar adalah 1 US dollar sama dengan 0,7 euro. Berapa nilai pembayaran Bonben dalam euro dan dalam dolar? Berapa keuntungan atau kerugian kurs atas pesanan tersebut? Yang pertama ada euro yang harus dibayarkan oleh Bonben, yaitu 100.000 US dollar dikali 0,8, hasilnya ada 80.000 euro. Yang kedua ada nilai pembayaran Bonben sama dengan 80.000 euro dibagi 0,9 sama dengan 88.889 US dollar. Kemudian yang ketiga, Supertabs mengalami kerugian kurs, yaitu 100.000 US dollar dikurangi 88.889 US dollar sama dengan 11.111 US dollar. Yang terakhir, nilai pembayaran Bonben yaitu 80.000 euro dibagi 0,7 sama dengan 114.286 US dollar. Kemudian Supertabs telah merealisasikan keuntungan pertukaran yaitu 114.286 US dollar dikurangi 100.000 US dollar, hasilnya 14.286 US dollar. Next. Nah, yang terakhir ada keputusan etis. Dalam bisnis internasional lebih kompleks dibandingkan dalam konteks domestik. Setiap negara memiliki nilai etika yang berbeda meskipun ada dasar etika universal yang diterima oleh banyak masyarakat. Pembentukan lingkungan bisnis yang etis memerlukan beberapa persyarat, seperti stabilitas sosial, legitimasi pemerintah, hak kepemilikan pribadi, keyakinan terhadap masa depan, dan pemahaman terhadap sistem ekonomi dan cara berpartisipasi di dalamnya.
Bagi beberapa negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, etika bisnis diatur secara hukum dengan penyimpangan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Sementara itu, di negara seperti Jepang dan negara-negara Timur Tengah, etika bisnis lebih bermanfaat kultural dengan pelanggaran dihukum melalui kehilangan kehormatan. Masalah etika lain yang muncul terkait dengan perbedaan hukum bisnis adalah penggunaan pekerja anak. Contohnya, pada tahun 1990-an, Nike mendapat kritik terkait upah rendah dan kondisi kerja yang tidak aman di pabrik di luar negeri, terutama yang melibatkan pekerja anak. Setelah menghadapi protes publik, Nike melalui perubahan dengan meningkatkan upah, memperbaiki standar kerja, dan meningkatkan usia pekerja minimum. Nike juga melakukan audit pabrik-pabriknya dan menerbitkan data audit tersebut untuk memastikan standar etika bisnis yang lebih baik. Jadi, di keputusan etis ini memiliki perbedaan dengan keputusan yang domestik gitu. Setiap negara memiliki nilai etika yang berbeda, meskipun ada dasar etika universal yang diterima oleh banyak orang. Pembentukan lingkungan bisnis yang etis memerlukan beberapa prasyarat seperti stabilitas sosial, legitimasi pemerintah, hak kepemilikan pribadi, dan lain sebagainya. Masalah etika lain yang muncul terkait dengan perbedaan hukum bisnis adalah penggunaan pekerja anak seperti tadi Nike. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dibahas dan akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah the role of cost and managerial accounting in fraud and forensic accounting. Akuntan manajemen berperan dalam mencegah dan mendeteksi penipuan, serta menggunakan pengetahuan akuntansi dalam kasus hukum untuk menyelesaikan sengketa. Akuntan penipuan dan forensik perlu menguasai keterampilan teknis akuntansi, kemampuan investigasi yang baik, dan keterampilan komunikasi yang kuat agar dapat menjelaskan temuan mereka dengan jelas kepada pihak lain. Fraud and Management Accounting. Fraud didefinisikan sebagai penipuan atau kriminal yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan finansial pribadi. Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan merupakan kecurangan yang berkaitan dengan pekerjaan dan sering dikaitkan dengan segitiga kecurangan. Menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE, fraud triangle merupakan model yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan fraud. Ketiga komponen tersebut adalah, yaitu 1. Merasa kebutuhan finansial tidak dapat dibagi. 2. Peluang yang dirasakan. 3. Kemampuan untuk merasionalisasi tindakan penipuan. Segitiga penipuan juga menunjukkan pentingnya menghentikan penipuan. Perusahaan seringkali mengurangi peluang penipuan dengan kebijakan internal seperti liburan wajib dan kontrol 2 tanda tangan pada setiap cek atau pembayaran di atas jumlah tertentu. Selanjutnya ada ethical decision. Penipuan adalah bentuk pelanggaran etika yang melibatkan kebohongan dan manipulasi. Beberapa karyawan mungkin merasa gaji mereka tidak sesuai, yang dapat membuat mereka merasa berhak mengambil sesuatu sebagai pengganti. Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat atau ACFE adalah penyedia pelatihan anti penipuan terbesar. Mereka memberikan sertifikasi Certified Fraud Examiner atau CFE yang menguji keahlian di 4 bidang, yaitu pencegahan penipuan, transaksi dan skema penipuan, investigasi, dan hukum. Selanjutnya ada Forensic Accounting in Management Accounting. Kasus penipuan dan akuntansi forensik biasanya melibatkan identifikasi dan perhitungan kerugian finansial. Penggugat berusaha membuktikan adanya kerugian, sementara tergugat mencoba membantah atau mengurangi besarnya kerugian. Konsep akuntansi manajerial seperti biaya diferensial, biaya relevan, dan analisis biaya volume laba digunakan untuk mendukung argumen masing-masing pihak. Akuntan forensik harus mampu menjelaskan konsep-konsep ini secara jelas kepada hakim dan juri. Akuntansi forensik menggunakan berbagai konsep akuntansi untuk menghitung dan membuktikan kerugian keuangan dalam kasus hukum. Yaitu, perilaku biaya digunakan untuk menghitung jumlah kerugian dan menentukan apakah ada praktik harga predator dalam kasus anti monopoli. Kedua, ada biaya diferensial membantu menghitung ganti rugi, terutama dalam menentukan biaya yang timbul akibat pelanggaran kontrak.
Biaya relevan seperti upah yang hilang diperhitungkan dalam kasus, sementara biaya yang tidak terkait seperti layanan rumah tangga tidak dihitung. Konsep pencocokan berguna untuk menyelaraskan biaya dengan pendapatan kontrak dalam kasus pelanggaran kontrak. Yang terakhir ada konsistensi mengevaluasi apakah perusahaan mengubah kebijakan atau praktik akuntansi. Misalnya, apakah mereka menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk kontrak pemerintah dan operasional lainnya. Selanjutnya ada forensic accounting in management accounting, yaitu akuntansi forensik memiliki sifat menarik dan menantang dengan beberapa karakteristik utama, yaitu 1. Pekerjaan detektif dan pemecahan masalah. Akuntan forensik harus mampu mencari dan menyusun informasi yang tidak terlalu jelas untuk memahami suatu kasus secara menyeluruh. Kedua, sifatnya bertentangan. Karena sering menangani konflik dalam persidangan, akuntan forensik harus siap bekerja dalam lingkungan penuh perbedaan pendapat. Ketiga, beragam jawaban. Tidak selalu ada jawaban yang benar, melainkan yang paling logis dan meyakinkan. Akuntan perlu menggunakan penilaian terbaik untuk solusi yang dapat diterima pengadilan. Keempat, ada keterampilan komunikasi yang baik. Akuntan forensik harus bisa menjelaskan konsep keuangan dengan cara yang mudah dipahami, baik secara lisan maupun tertulis, karena hakim dan juri mungkin tidak paham akuntansi. Peran akuntansi manajerial sangat penting dalam kasus hukum seperti penipuan, karena ukuran kerugian yang tepat hanya bisa dihitung dengan akurasi akuntansi. Akuntan forensik membantu pengadilan dengan analisis yang mendalam. Misalnya, dalam kasus predatory pricing, untuk menentukan apakah perusahaan menjual di bawah biaya variabel rata-rata. Singkatnya, akuntan manajerial dan forensik adalah kunci dalam kasus keuangan. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11. Karena ini adalah presentasi secara virtual, jadi tidak ada sesi tanya jawab. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.